ya kita berupaya untuk tidak terjadi perpanjangan. Makanya kedua belah pihak, kedua belah kubu kita berupaya untuk kembali ke tempat masing-masing, baik yang di kubu atas maupun di kubu bawah. Nah makanya saya sama anak kemarin untuk meminta yang di atas untuk kembali, yang di bawah juga untuk kembali. Dan saat ini mereka sudah pada kembali semua, yang di atas maupun yang di bawah. Tadi malam sempat diserang juga Pak Kapolres katanya. Ya namanya orang lagi tawuran kan memang berlempar, tapi kita berusaha untuk menyekat. Untuk menyekat, kalaupun kena ya kena, tapi ya itu sudah risiko. Nah makanya kita agar melerai mereka memang harus meredam amarahnya mereka. Ya kalau kena ya kena, cuma ya itu sudah risiko. Ya dan kita sudah berupaya agar mereka tidak berkelanjutan. Ya, kita juga akan bersama dengan pemerintah daerah untuk memediasi. Baik. Mungkin apa tuh antar Kampung Baru dengan Betabuan ini kan juga kalau tidak dapat di atas secara bagus akan berkepanjangan itu dengan masyarakat. Sehingga tadi ada permintaan dari tokoh masyarakat Pak Ahmad Marweki yang bagaimana kalau bisa ada semacam lebih tegas lagi, ada protap semacam apa supaya mungkin bisa aparat juga bisa ambil keputusan tindakan tegas, misalnya ya tembak peluru karet di kaki lah, apa melumpuhkan biar ada efek jerah atau bagaimana, kira-kira seperti apa? Ya yang namanya pelaku kriminal harus diberikan efek jerah. Ya kita juga butuh dukungan dari semua, harus sepakat semua bahwa yang membuat kerusuhan, pelaku tindak kriminal harus kita berikan efek jerah. Kalau kita harus lumpuhkan, kita lumpuhkan. Berarti dalam situasi begini polisi bisa mengambil tindakan tegas, bisa dengan tembak ya, di kalau tempat. membahayakan masyarakat lain, membahayakan jiwa, ya harus kita lumpuhkan biar ada efek jerahnya bagi yang melakukan. Dan juga menjadi pertimbangan bagi yang lain untuk tidak berbuat itu karena merasakan masyarakat. Iya. Mungkin dua kejadian ini beruntun, mungkin berarti apa pendagangan ini akan lebih diperketat lagi, kok mungkin. Ya. Apalagi jangan sampai digiring ke isu sara, kan tadi katanya ada takbir lah. Ini hari Minggu pagi lagi, nah kira-kira gimana? Nah ini yang kita antisipasi, jangan sampai kita diadu domba, diprovokasi sama yang lain, ya kan. Jangan sampai kita harus kuat karena Alor ini terkenal dengan toleransinya yang sangat tinggi. Jangan sampai kita dipecah belah. Ya itu kita mengharapkan dari masyarakat semua, jangan sampai kita terpecah belah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena saya yakin masyarakat Alor ini toleransinya tinggi, bersaudara dari zaman dulu sampai sekarang, itu yang harus kita jaga. Ya, jangan karena ulah beberapa orang yang mungkin mempunyai niat untuk mengadu domba, ya mengacaukan kita. Jadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat, ya jangan kita mengadu domba dengan orang-orang yang tidak bertanggung. Korban sejauh ini berapa orang Pak? Dan terkena senjata tajam ya, anak panah katanya. Ada 7 yang lagi dirawat di rumah sakit, dan alhamdulillah puji Tuhan 7-nya sudah melewati masa kritis, sudah dilakukan operasi dan sudah melalui masa kritis. Dan untuk pelakunya ya kita lagi identifikasi, kita lagi kejar, dan kalau masyarakat ada informasi yang berkaitan dengan pelaku bisa menginformasikan ke kita agar kita mempunyai bukti yang lebih terarah pada para pelaku. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelakunya kita bisa amankan. Katanya anak panah Ambon atau apa yang pakai karet, anak panah ya katanya. Sehingga mungkin ada operasi senjata tajam seperti dulu pernah Polres lakukan operasi senjata tajam ke rumah-rumah tidak dimana. Ya tadi beberapa panah itu sudah kita amankan. Ya kita juga menyampaikan sama mereka jangan lagi menggunakan hal-hal seperti karena membahayakan. Ada potensi untuk sweeping langsung ke rumah-rumah, Komandan. Kalau itu harus kita bicarakan dengan pemerintah daerah, ya kan, karena masuk langsung ke rumah orang itu kan harus dibicarakan dengan baik. Ya, takutnya langsung masuk nanti bilang informasi. Tapi kita menghimbau kepada masyarakat perlengkapan yang tidak sesuai dengan aturan yang membahayakan jiwa orang, ya diserahkan ke kita untuk kita amankan. Dan tadi ada saya ambil, mereka nyerahin. Tapi Komandan, kalau terbukti dapat di lapangan mereka menggunakan itu, apakah ada tindakan tegas juga untuk sanksi pidana atau seperti apa? Ya yang jelas pasti ada sanksi hukum
bagi yang menggunakan perlengkapan yang dapat membahayakan jiwa orang, apalagi sampai menimbulkan korban. Siap. Oke? Oke. Ya, siap. Makanya harus lumpuhkan tuh yang tahu itu lumpuhkan yang provokasi, jadi tidur supaya itu penjarahan. Kita buat protes. Gagalnya dibikin, padahal ada pegang senjata. Itu kalau sudah berlebihan tuh tembak di kaki dan provokasi itu coba. Dan itu sangat semua orang harus setuju. Karena kita tidak mau ada keributan begini. Ini hari-hari potong bulu, anak itu. Kita masih hidup di daerah perang ini. Kita orang harus tidak pernah. Kita juga akhirnya lari datang potong-potong bermalam-malam jaga itu. Anak-anak orang. Memang tidak ada perintah. Tapi kalau kita sepakat, peluru karet itu mainkan itu. Asalkan lumpuh dia pada tobat. Karena ini sudah keterlaluan ini. Bawa potong di jalan, di mana-mana bawa potong. Kita hidup lama-lama kita jalan, kita tahu orang dari luar datang lagi. Dia pikir mulut kita juga udah potong kita lagi. Oh, ini bahaya ini. Karena yang tadi malam itu kebanyakan orang luar, Bapak. Yang pakai topeng itu. Nah ini kita tidak kenal, kita warga ini. Lama-lama kita ada berdiri, dia potong kita. Karena dia tidak kenal. Ini minta maaf ini. Jadi saya, pemerintah harus ambil sikap tegas. Saya rasa ditanya semua kita orang tokoh, masa tokoh agama, pasti semua bilang setuju. Lumpuhkan itu. Asal jangan mati. Tembak kakinya cuma dia tidur panjang-panjang udah tobat. Biar perlu kita biaya di rumah sakit ke Surabaya, Jakarta yang penting aman di daerah. Dulu saya DPR saya sering bilang begitu, kalau yang begitu tembak kasih lumpuh dia baru potong di kaki, nah kita kasih keluar biaya kopi. Potong di Surabaya sana tidak ada persoalan. Yang penting daerah ini aman. Ini kita hidup macam hidup daerah perang ini.